Om Swastiastu. Halo semuanya. Hari ini kami sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Bali, yaitu Taman Makam Pahlawan Margerana. Sebelum kami menjelajahi Taman Makam Pahlawan Margerana ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Pratnyarya Sugiarta, absen 13. Perkenalkan, nama saya Imade Dimas Dananjaya, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedang Pratnyawati, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nilo Madening Puspadewi, absen 31. Perkenalkan, nama saya Nimade Erna Gita Dewi, absen 32. Dan saya Ninyoman Cindy Trisna Dewi Putri, absen 34. Hai semuanya, saya Cindy. Dan hari ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Margerana, yang dimana letaknya itu di Desa Kelaci, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Bali. Margerana merupakan monumen peringatan yang didirikan untuk memperingati tragedi Puputan Margerana. Monumen ini dibangun pada tahun 1954, 8 tahun setelah peristiwa heroik Puputan Margerana, yaitu pada tanggal 20 November 1946. Monumen ini diresmikan oleh pemerintah pusat, yaitu sebagai Taman Pahlawan Pujaan Bangsa, yang dimana memiliki 1.342 nisan pahlawan. Apa aja sih yang ada di Taman Makam Pahlawan Margerana ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Monumen ini memiliki luas 9 hektar yang terbagi menjadi 3 bagian mengikuti konsep Trimandala, yakni hulu, tengah, dan hilir. Pada bagian hulu, dengan luas areal 4 hektar, merupakan kompleks bangunan suci yang disebut Taman Pujaan Bangsa, terdiri atas bangunan-bangunan sebagai berikut. Jadi saat ini saya sedang berada di Candi Pahlawan Margerana yang sudah berdiri megah dengan tinggi kurang lebih 17 meter, yang dimana bangunan ini membentuk persegi 5. Di sini terpahat secara berangkai isi surat jawaban I Gusti Ngurah Rai, pemimpin Dewan Pejuang Bali, kepada Belanda, yang menggambarkan kebesaran jiwa perjuangan dan patriotisme bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Bali khususnya. Pelataran upacara diapit oleh 2 balai peristirahatan yang terdapat di bagian timur dan barat. Patung Pancabakti terletak di bagian selatan pelataran upacara setelah pintu gerbang masuk, menggambarkan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dalam perjuangan kemerdekaan. Taman Bahagia terletak di sebelah utara dan timur Laut Candi Pahlawan Margerana yang terdiri dari 1.372 nisan atau tugu pahlawan yang menunjukkan jumlah pejuang yang gugur di medan laga selama revolusi fisik di Bali. Sebagai pahlawan perang kemerdekaan RI, termasuk sebuah nisan untuk pahlawan tidak dikenal. Gedung Sejarah terletak di sebelah timur Candi Pahlawan Margerana sebagai tempat penyimpanan benda-benda sejarah perjuangan. Taman Suci berlokasi di sebelah selatan Gedung Sejarah, merupakan tempat penyucian diri bagi para pengunjung yang hendak melaksanakan perziarahan atau kebaktian. Di bagian tengah atau di sebelah selatan Taman Pujaan Bangsa dengan luas area 1 hektar disebut Taman Seni Budaya. Terdiri atas bangunan, wantilan, warung kopi, dan rencana akan dibangun toko souvenir. Di bagian hilir atau selatan dengan luas 4 hektar disebut Taman Karya Alam dan Bumi Perkemahan Pramuka. 76 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marge, Tabanan. Tak luput, pertempuran sengit pun tidak dapat dihindari. Sehingga, sontak daerah Marge yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang, berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan mendebarkan bagi warga sekitar. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak sekitar 40 km dari Denpasar itu.
Pasukan pemuda Ciung Wanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya, tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas tentara Indische Civil Administration atau yang biasa disebut dengan NICA yang dibentuk oleh Belanda. Dengan senjata rampasan, akhirnya Ciung Wanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Namun, ternyata pertempuran belum usai. Kali ini, serdadu Belanda yang sudah terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini, bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nica menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Kali ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nica menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu, pada 20 November 1946 di Marga, adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Bali melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Kenapa dinamakan perang puputan? Karena habis-habisan. Sehingga satu pun dari pasukan itu tidak ada yang tersisa. Nah, dari pemerintah untuk mengenang perjuangan Bapak I Gusti Ngurah Rai, dibangunlah monumen di sini. Nah, monumen ini dulu namanya Taman Makam Pahlawan Margarana awalnya kan. Tapi itu tidak masuk sekarang Taman Makam Pahlawan. Kenapa? Karena di sini itu bukan merupakan makam. Ya, di sini itu tidak ada jenazah yang dikubur di sini, tidak ada. Kalau semua dulu jenazah yang korban-korban di sini itu dibawa ke Taman Pancaka Tirta Tadana. Nah, sekarang ini bukan Taman Makam Pahlawan namanya, tapi Taman Pujaan Bangsa Margarana. Nah, itu sebenarnya kenapa dibangun monumen untuk mengenang perjuangan I Gusti Ngurah Rai pasukan Ciung Wanara. Menanyakan masalah kejadian mistis ya, yang namanya di Bali itu tidak terlepas, bukannya di Bali, di seluruh Indonesia pun ada tempat yang memang ada namanya tempatnya bukan tempatnya alam manusia, alam gaib. Nah, di sini pun karena di sini bolehlah dibilang tempat ini sakral ya. Banyak kejadian daripada anak-anak secara gaib mengalami kejadian melihat sesuatu seperti itu ya. Itu biasanya kalau orang indigo pasti melihat ya. Nah, di sini memang ada beberapa tempat yang disakralkan. Nah, umpamanya untuk yang wanita ya, jangan sampai masuk areal candi yang besar itu kalau lagi datang bulan. Dan jangan masuk ke Bali Saren di sana ya. Kan ada di Bali Timur ada tempat dikurung. Jangan masuk sampai ke sana. Nah, karena tempat itu kita sucikan. Nah, tadi ada 2 tempat yang tidak boleh dikunjungi yang lagi haid atau datang bulan. Kenapa? Karena itulah kejadian gaib bisa terjadi. Sesuatu yang tidak biasanya adik lihat. Ya, sudah banyak kejadian di sini. Memang yang namanya di Bali ya, hal seperti itu bukan hal yang aneh lagi. Dan ini lagi satu pohon beringin ini, kalau dulu pernah ada mahasiswa Warma Dewa, pas rantingnya banyak turun, nah siang ini dia ikut naik di sana goyang-goyang seperti itu, malamnya menjerit karena apa, banyak katanya monyet yang bergelantungan di sini. Nah, hal-hal gaib seperti itu sering terjadi di sini. Makanya di mana-mana kita tuh harus menjaga sopan santun, etika. Contoh nama-nama pahlawan di sana, lihat itu ada nama-nama pahlawan. Pernah ada kejadian yang aneh juga.
orang membaca nama-nama pahlawan itu karena dia anggap namanya lucu, tertawa dia kan. Namanya gini, langsung bibirnya langsung gini ke samping tuh nggak bisa kembali. Nah, hal seperti itu ya kan sepele gitu, kelihatan. Ditertawain dah nama pahlawan itu, namanya gini gitu. Bibirnya langsung ke samping gitu. Yeah. Pejuang kita dulu susah payah untuk memberikan kita kemerdekaan, sehingga kita sekarang bisa berpakaian bagus seperti adik-adik ini, bisa bebas ya. Tapi ada juga orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri ya, karena itu kalau dijual kan mungkin mahal, tapi menurut kita nilai itu yang tidak bisa kita hargai ya. Sebagai generasi, mudah-mudahan adik ke depan itu bisa menghargai pejuang kita ya. Itulah tadi perjalanan kami menjelajahi salah satu tempat bersejarah di Bali, yaitu Taman Makam Pahlawan Margerana, atau yang sekarang dikenal dengan Taman Pujaan Bangsa Margerana. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.